Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan pendidikan sejarah angkatan 2021 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat melaksanakan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reka Kartika dengan NPM 212171043 dari kelas D jurusan Pendidikan Sejarah akan memaparkan materi mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Hadirin yang saya hormati, baik, langsung saja pada materi pertama mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Secara etimologi, kata Tarumanegara terdiri atas dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Kata Taruma berasal dari nama sungai yang ada di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan kata Nagara berarti sebuah kerajaan atau sebuah negara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Menurut sumber sejarah yang merekam keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini sangatlah sedikit. Sumber sejarah yang ditemukan terdiri dari 3 kategori, yaitu berita Cina, arca, dan prasasti. Di dalam berita Cina memuat arca dan prasasti-prasasti yang ditemukan pada masa Kerajaan Tarumanegara kala itu. Adapun 3 arca yang ditemukan pada saat itu, yang pertama ada arca Rajarsi, yang kedua ada arca Wisnu Cibuaya I, yang ketiga ada arca Wisnu Cibuaya II. Sumber prasasti yang ditemukan ada 7 buah prasasti. Yang pertama ada prasasti Muara Cianten, yang kedua ada prasasti Kebon Kopi, yang ketiga ada prasasti Jambu, yang keempat ada prasasti Tugu, yang kelima ada prasasti Pasir Awi, yang keenam ada prasasti Ciaruten, dan yang ketujuh ada prasasti Lebak atau prasasti Munjul. Pada masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara, raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun keberhasilan dari Raja Purnawarman saat memerintah Kerajaan Tarumanegara kala itu yaitu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yang meliputi seluruh Pulau Jawa, terutama pada Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bogor. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya materi kedua mengenai unsur religi. Berdasarkan pada sistem kepercayaan yang diyakini masyarakat Kerajaan Tarumanegara, terdapat 3 sistem kepercayaan, yaitu yang pertama ada animisme, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang. Yang kedua ada agama Hindu yang mempercayai dewa dan dewi yang kitabnya berupa kitab Weda. Yang ketiga ada agama Buddha yang mempercayai dewa-dewi juga, akan tetapi ajaran Siddhartha Gautama lebih dipercayai. Pada unsur religi ini, masyarakat Kerajaan Tarumanegara lebih meyakini agama Hindu. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya materi ketiga mengenai unsur kemasyarakatan. Yang pertama pada bidang politik. Pada kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara diperkirakan muncul pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang ditemukan pada prasasti-prasasti. Selain itu juga, pada masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, telah terjadinya hubungan diplomatik di antara Kerajaan Tarumanegara dengan Cina, sehingga terjalinlah hubungan perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini, Kerajaan Tarumanegara memiliki jalur sungai yang strategis sehingga dimanfaatkan untuk jalur perdagangan dan pelayaran. Akan tetapi, sistem perekonomian yang diutamakan pada masa Kerajaan Tarumanegara ini yaitu di bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian pada masa itu sudah cukup maju. Yang ketiga, pada bidang sosial dan budaya.
Pada kehidupan bidang sosial, masyarakat Kerajaan Tarumanagara sudah dapat saling bekerja sama, hidup rukun, dan tercipta jalinan kehidupan yang baik. Selain itu juga, sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Tarumanagara sudah terbilang baik dan cukup rapi. Sedangkan pada bidang budaya, masyarakat Kerajaan Tarumanagara sudah dibilang cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mengenal bidang sastra yang berupa syair-syair. Hal ini berkaitan pula dengan prasasti yang ditemukan, karena di dalam prasasti terdapat syair-syair. Selain itu juga terdapat seni pahat. Para penduduk sudah pandai membuat arca, prasasti, serta bangunan peribadatan yang berupa candi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya materi terakhir mengenai hasil peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan hasil penemuan, ditemukan 7 buah prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yang pertama, ada prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cisadane, dekat Muara Cianten, maka disebutlah sebagai prasasti Cianten. Yang kedua, ada prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hirir, Kecamatan Cibungbulang, tepatnya di Bogor. Pada prasasti ini terdapat pahatan gambar telapak kaki yang diibaratkan dengan telapak kaki gajah, yaitu Gajah Ariwata sebagai kendaraan dari Dewa Wisnu. Yang ketiga, ada prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu, tepatnya di Bukit Koleangkok, Bogor. Dalam prasasti ini diterangkan bahwa Raja Purnawarman memiliki sikap gagah, pemimpin yang termasyur, serta baju ziarah tidak dapat ditembus oleh senjata musuh. Prasasti keempat yaitu prasasti Tugu, ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Pada prasasti ini menerangkan tentang penggalian saluran Sungai Gomati dan saluran Sungai Candrabahaga. Yang kelima, ada prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan perbukitan Cipamimpis, Sukamakmur, Bogor. Yang keenam, ada prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di dekat Muara Cisadane. Pada prasasti ini terdapat sebuah telapak kaki yang diibaratkan sebagai telapak kaki Raja Purnawarman, serta prasasti ini ditulis di sebuah batu besar. Yang ketujuh, ada prasasti Lebak atau prasasti Munjul. Ditemukan di tepi sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Banten Selatan. Dalam prasasti ini berisi tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian dari Raja Purnawarman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.